Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ulimiza Darahman Channel. Nah, di video ngebahas soal bareng kauli kali ini adalah tentang bocoran atau FRTWK HOTS SKD Kedinasan 2020 ya. Nah, ini sudah kurang lebih sisa seminggu lagi ya. Adik-adik berjuang untuk tes SKD Kedinasan. So, tetap semangat ya untuk explore, terus melatih diri untuk mengerjakan soal-soal SKD yang ada ya. Oke, langsung saja kita lihat untuk FRTWK HOTS part 11 ini ya. Let's check it out. Soal nomor 1, terdapat beberapa perubahan antara teks proklamasi yang ditulis tangan dengan yang otentik atau diketik, yaitu A. Nama Soekarno menjadi Soekarno. B. 17 Agustus 1945 menjadi 17.08.1945. C. 17.08.1945 menjadi 17 Agustus 1945. D. Nama Soekarno menjadi Soekarno. E. Kata tempoh menjadi tempo. Oke, jadi terdapat beberapa perubahan antara teks proklamasi yang ditulis tangan dengan yang otentik ya, atau yang diketik. Yang pertama itu kata tempoh menjadi tempo. Yang kedua, kata wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Jakarta, 17.805 menjadi Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Jadi di sini tahun 05 itu adalah tahun Jepang, Showa 2605. Nah, itu sama dengan 1945 Masehi ya. So, jawaban yang tepat ada pada opsi E. Next, pasal 1 ayat 1 atau biasa juga disebut angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, pertanyaannya, apa makna dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut? A. Negara menyerahkan masalah hak asasi manusia ke Komnas HAM. B. Komnas HAM menjamin hak-hak warga negara. C. Komnas HAM mengoperasikan hal-hal yang bersifat asasi manusia. D. Komnas HAM mengoperasikan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. E. Hak-hak setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, serta setiap orang yang ada ya. So, di sini jelas sekali bahwa jawaban yang tepat ada pada opsi E ya, dimana makna dari Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu adalah hak-hak setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, serta setiap orang. Soal nomor 3, hubungan antara NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Bhinneka Tunggal Ika merupakan tujuan kebersamaan. B. Kesempurnaan NKRI bukan berasal dari semangat kebinekaan. C. NKRI dapat dicapai dengan semangat persatuan. D. Negara kesatuan bukan tujuan utama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Atau E. Persamaan derajat pada seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini negara kesatuan adalah tujuan bangsa Indonesia ya, artinya tujuan nasional, tujuan bersama. Dalam mencapai negara kesatuan tersebut perlu adanya semangat kebersamaan, dan sebagai cara pemersatunya adalah dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. So, jawaban yang tepat itu ada pada opsi C. Oke, soal nomor 4, kasus intoleransi di Indonesia menjadi salah satu
suatu topik yang selalu menarik untuk dibahas. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara yang sangat beragam baik dari segi budaya, suku, hingga agama yang berbeda-beda. Tentunya toleransi menjadi salah satu bagian yang sudah sangat akrab dan menjadi cikal bakal dari lahirnya bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu munculnya paham intoleransi menjadi salah satu hal wajib untuk dijadikan perhatian ya, terutama intoleransi dalam bidang keagamaan. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus memahami Pancasila khususnya A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Nah, di sini penekanan pada soal itu adalah sikap intoleransi dalam keagamaan ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini pastinya sejalan dengan butir-butir Pancasila, terkhusus sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. So, jawaban yang tepat ada pada opsi A. Next, penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Moh titik Rasya, S titik P besar D kecil, M titik P D titik. B. Moh titik Rasya, S titik P besar D kecil titik, spasi M titik P besar D kecil titik. C. Moh Rasya, S P D titik, M P D titik. D. Moh titik Rasya titik S titik P besar D kecil titik M besar titik P besar D kecil titik. Atau E. Moh titik Rasya titik S titik P titik D titik M titik P D titik. Nah, di sini penulisan nama dan gelar yang benar itu adalah ketika ada dua gelar, maka dia dipisahkan dengan titik, kemudian koma, kemudian spasi ya. So, jawaban yang tepat ada pada opsi B. Soal nomor 6, perjuangan Ki Hajar Dewantara yang sesuai jika dihubungkan dengan rasa nasionalisme pada saat itu adalah A. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, B. Melalui pendidikan berjuang merebut kemerdekaan, C. Ki Hajar Dewantara membentuk 3 serangkai, D. Banyak pemuda pergerakan menjadi terdidik oleh Taman Siswa, atau E. Ki Hajar Dewantara tetap kritis walau diasingkan Belanda dan menciptakan pemuda yang terdidik. Nah, di sini melalui pendidikan berjuang merebut kemerdekaan ya. Jadi jawaban yang tepat itu pada opsi B. Nah, rasa nasionalisme Ki Hajar Dewantara itu pada zaman perjuangan yaitu seperti itu ya. Melalui pendidikan berjuang merebut kemerdekaan. Next, saat Rasya hendak menyeberang jalan, ia melihat seorang ibu yang membawa banyak plastik belanjaan dan hendak menyeberang jalan. Kemudian Rasya menghampirinya dan membantu ibu tersebut membawa plastik belanjaan dan menuntunnya menyeberang jalan. Sikap Rasya tersebut termasuk ke dalam A. Nilai sosial, B. Nilai moral, C. Nilai budaya, D. Tanggung jawab, atau E. Nilai pekerti. Nah, di sini sikap Rasya itu masuk ke dalam nilai sosial ya. Karena nilai sosial itu adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai ini yang mengatur tentang hubungan antar sesama masyarakat. So, jawaban yang tepat ada pada opsi A. Soal nomor 8, esensi pilar kebangsaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 adalah A. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, B. Menghormati
keberadaan suku budaya sebagai kesatuan. C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan. D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Atau E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Nah, di sini berdasarkan pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. So, jawaban yang tepat itu ada pada opsi A ya. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Soal nomor 9, rapat akbar di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945 merupakan proses dan perlawanan terhadap rencana Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Saat itu, Soekarno berpidato. Salah satu poin dari pidato tersebut yaitu menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya serta bertekad mempertahankannya. Isi dari pidato tersebut merupakan bentuk dari tindakan A. Nasionalisme akan rasa cinta dan memahami jika Indonesia sudah saatnya untuk merdeka. B. Bela negara dengan usaha membangkitkan rasa nasionalisme dan rela berkorban demi negara. C. Revolusi mental untuk mengubah mindset masyarakat Indonesia. D. Wawasan kebangsaan sebagai pemupuk rasa memiliki terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Atau E. Nasionalisme secara sempit sebatas memahami jika Indonesia telah merdeka. Nah, di sini berdasarkan isi pidato Soekarno kita dapat menganalisis bahwa beliau mencoba untuk membakar api semangat rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Pada saat itu, mempertahankan tidak hanya sebatas rasa memahami dan cinta terhadap Indonesia ya, melainkan diharapkan juga untuk bisa ikut serta dan turun langsung mempertahankannya dengan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia ya. Ini berkaitan dengan bela negara. So, jawaban yang tepat ada pada opsi B. Next, soal terakhir pada part 11 ini ya. Bacalah kutipan teks berikut. Mulut bisa menjadi bagian yang paling kotor di tubuh kita. Hampir 700 jenis bakteri ada pada rongga mulut. Ada berbagai tipe penyakit jantung dengan faktor risiko sendiri-sendiri. Buruknya kebersihan rongga mulut ditengarai sebagai faktor risiko terkait berbagai kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Para peneliti menemukan keterkaitan antara penyakit jantung, koroner, dan infeksi di rongga mulut. Nah, kesimpulan dari bacaan tersebut adalah A. Para peneliti menemukan bahwa penyebab penyakit jantung koroner bermacam-macam. B. Dalam beberapa penelitian ditemukan adanya hubungan antara kondisi buruk pada rongga mulut dan penyakit jantung koroner. C. Para peneliti membuktikan bahwa mulut bisa menjadi bagian paling kotor di tubuh kita. D. Dalam beberapa penelitian ditemukan ada hampir 700 jenis bakteri yang hidup di dalam rongga mulut. Atau E. Dalam beberapa penelitian dijumpai bahwa infeksi pada rongga mulut menyebabkan stroke. Nah, di sini keterkaitan antara kondisi buruk pada rongga mulut dan penyakit jantung koroner terlihat pada keseluruhan kalimat ya. Di awal dikatakan bahwa mulut bisa menjadi bagian yang paling kotor di tubuh manusia yang dibuktikan dengan adanya hampir 700 jenis bakteri ya yang hidup di dalam rongga mulut. Kemudian dipertegas lagi dengan pada kalimat berikutnya bahwa buruknya kebersihan rongga mulut ditengarai sebagai faktor risiko terkait berbagai kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. So, jawaban yang tepat ada pada opsi B. Oke, itulah tadi soal dan pembahasan bocoran FRTWK HOTS part 11 dari SKD Sekolah Kedinasan ya adik-adik.
So, ditunggu part selanjutnya. Nah, di sini lagi-lagi Kakak doakan untuk adik-adik yang belum lulus, jangan berkecil hati, insya Allah rezeki yang lebih baik itu sedang menanti adik-adik ya. So, untuk adik-adik yang sudah lulus ambang batas, semoga bisa lolos ya sampai tahap terakhir. Nah, untuk adik-adik kemarin yang sudah apa sih namanya, pengumuman sekolah kedinasan statistika, mohon bersabar untuk adik-adik yang lulus ambang batas kemudian tidak lolos perankingan. Insya Allah rezeki kalian bisa lagi diulang di tahun depan ya. So, untuk adik-adik yang belum tes, semoga bisa lolos ambang batas dan lolos perankingan. Oke deh, selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.